Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok pemasaran digital yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Nisa Salsabila dan 3 teman saya yaitu Rizky Azhari, Muhammad Jamjam, dan Rafina Puji Lestari. Kami akan mempresentasikan hasil proyek digital marketing yang telah kami lakukan selama 1 semester pada UMKM Baju Angkatan Custom. Melalui proyek ini, kami membantu UMKM dalam mengoptimalkan pemasaran digital, khususnya melalui media sosial Instagram, mulai dari penyusunan strategi, pembuatan konten, optimalisasi akun, hingga evaluasi hasil implementasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proses dan hasil yang telah kami capai selama pelaksanaan proyek tersebut. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan profil UMKM dan kondisi awal digital marketing yang telah kami temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafina Puji Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM yang telah kami bantu. Nama UMKM-nya adalah Baju Angkatan Custom, di mana Baju Angkatan Custom ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion custom dan juga produksi aparel sesuai pesanan pelanggan. Usaha ini mulai bergerak atau beroperasi pada tahun 2024 sebagai bentuk pengembangan dari minat pemilik terhadap dunia desain dan juga fashion. Ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan menjadi sebuah usaha yang tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga membantu pelanggan menampilkan identitas kelompok mereka melalui desain yang unik dan juga bermakna. Nah, sejak awal berdiri, Baju Angkatan Custom ini berfokus melayani kebutuhan berbagai kelompok, mulai dari siswa sekolah, mahasiswa, organisasi, hingga komunitas. Setiap kelompok tentunya memiliki karakter dan juga ciri khas yang berbeda. Oleh karena itu, usaha ini berupaya menghadirkan produk yang mampu mempresentasikan identitas dan juga kebersamaan para anggotanya. Nah, produk yang ditawarkan pada UMKM ini yaitu ada kaos, kemeja, varsity, work jacket, Korean vest, jersey, dan juga berbagai jenis aparel custom lainnya. Seluruh produk dapat disesuaikan mulai dari desain, warna, bahan, hingga detail tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan. Adapun yang melatar belakangi kami untuk membantu UMKM ini yaitu pada era digital sekarang, persaingan bisnis makin kompetitif sehingga UMKM dituntut untuk memiliki media promosi yang menarik dan juga konsisten. Salah satu platform yang paling efektif adalah Instagram karena dapat menjangkau calon pelanggan dengan lebih luas. Nah, berdasarkan hasil observasi kami pada akun Baju Angkatan Custom, kami menemukan beberapa permasalahan pada UMKM ini, yaitu seperti branding visual yang belum konsisten, aktivitas posting yang belum terjadwal, serta pemanfaatan fitur Instagram seperti feed, reels, dan juga story yang masih belum optimal. Oleh karena itu, kami memberikan pendampingan dalam pengelolaan media sosial, mulai dari menyusun konsep branding, membuat desain feed yang lebih rapi dan juga konsisten tentunya, lalu memproduksi konten reels dan juga story yang lebih menarik. Selain itu, kami pun menyusun kalender konten sebagai panduan posting secara teratur. Harapannya untuk Instagram UMKM ini dapat lebih profesional, meningkatkan engagement, dan juga membantu memperluas jangkauan promosi pada UMKM Baju Angkatan Custom ini. Nah, sebelum membantu UMKM ini dalam mengoptimalisasikan media sosialnya, tentunya kelompok kami melakukan dulu audit digital atau audit pertama untuk melihat bagaimana perkembangan atau kondisi media sosial dari UMKM ini. Nah, setelah melakukan audit digital presence pada UMKM Baju Angkatan Custom, kami menemukan beberapa kondisi awal yang menjadi dasar penyusunan strategi pendampingan. Dari sisi media digital, UMKM ini sudah memiliki akun Instagram, namun pengelolaannya masih belum optimal. Untuk TikTok, website, dan juga Google Business Profile, itu belum kami temukan dan juga memang belum tersedia pada UMKM ini, sehingga jangkauan pemasaran digitalnya itu masih sangat terbatas. Sementara itu, untuk marketplace sudah tersedia dan menjadi salah satu penjualan yang digunakan. Selain itu, kami juga menemukan bahwa branding visual belum konsisten, baik dari segi desain maupun identitas konten. Perencanaan konten juga belum struktur karena belum adanya kalender konten sehingga jadwal posting mereka ini tidak teratur. Dampaknya, yaitu engagement akun Instagram masih tergolong rendah dan juga interaksi dengan audiens belum maksimal. Berdasarkan hasil audit tersebut, kami memfokuskan program pendampingan pada optimalisasi Instagram melalui pembuatan feed yang konsisten, konten reels, dan juga story yang lebih menarik dan juga interaktif, serta penyusunan kalender konten agar aktivitas pemasaran digital lebih terarah dan juga efektif. Nah, sebelum menyusun strategi digital marketing, kami memerlukan analisis pasar untuk memahami siapa calon pelanggan yang paling potensial. Nah, analisis STP digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah pemasaran agar pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Yang pertama yaitu ada segmentation. Hasil analisisnya yaitu siswi atau siswa SMA atau SMK, lalu ada mahasiswa, organisasi dan juga komunitas kampus, lalu juga ada panitia acara. Nah, fokus wilayahnya ini ada di Jawa Barat dan seluruh Indonesia, yang dimana memiliki kebutuhan aparel custom sebagai identitas kelompok. Lalu ada targetnya itu ya mahasiswa, organisasi kampus, angkatan sekolah, komunitas dan juga kepanitiaan acara yang membutuhkan aparel custom dalam jumlah yang cukup banyak atau jumlah kelompok. Nah, positioningnya yaitu penyedia aparel custom terpercaya dengan layanan free design dan unlimited revision untuk siswa, mahasiswi, organisasi dan juga komunitas. Nah, berdasarkan hasil analisis STP, baju angkatan custom dapat memfokuskan pemasaran pada kelompok yang memiliki kebutuhan aparel custom secara kolektif. Positioning yang dibangun juga menekan kemudahan layanan melalui fasilitas desain gratis dan juga revisi tanpa batas sebagai nilai pembeda dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, Zari. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer persona. Nah, apa sih customer persona? Customer persona itu adalah sebuah karakter fiktif, tetapi meskipun fiktif, ini juga merupakan hasil riset yang telah dilakukan oleh UMKM, entah UMKM yang kita bahas ini ataupun semacamnya. Jadi, customer persona itu adalah gambaran customer yang akan, apa ya disebutnya, taruhlah akan order terhadap perusahaan tersebut gitu, UMKM tersebut. Kalau contohnya di case baju akan custom ini, kita bisa lihat customer personanya ada dua contoh untuk perbandingan. Yang pertama ada mahasiswa organisasi dan yang kedua ada ketua angkatan sekolah. Yang pertama contohnya namanya Dinda, usianya 20 tahun, dia merupakan mahasiswa dan tujuan dia itu mengakses UMKM ini yaitu baju akan custom contohnya untuk membuat PDH organisasi gitu. Nah, dengan kebutuhan desainnya itu ingin sesuai mereka gitu, ingin custom design yang tentunya tidak lawas gitu, desainnya itu desain modern gitu. Nah, si Dinda ini memiliki kendala sulit gitu mencari vendor yang responsif dan juga update terhadap desain-desain terkini gitu. Nah, solusinya yang baju angkatan custom tawarkan, karena Dinda ini masalahnya itu di bidang desain, mereka sulit menemukan konveksi yang mengikuti tren desain zaman sekarang. Jadi baju angkatan custom menawarkan solusi, mereka menawarkan pre-design dan juga pre-revisi gitu. Ketika si Dinda ini meminta desain yang aneh-aneh, kita akan memaksimalkan untuk mendesain tersebut gitu, dan tentunya bebas merevisi apapun yang si Dinda mau ini, contohnya gitu. Nah, yang kedua contohnya namanya Rizky, umurnya 18 tahun. Nah, dia itu merupakan ketua angkatan SMA gitu. Nah, tujuannya si Rizky ini ingin membuat kaos angkatan untuk, kalau di SMA ini contohnya untuk perpisahan gitu. Nah, tentunya apalagi anak-anak SMA, mereka membutuhkan desain yang colorful, playful gitu, yang senang desainnya gitu, dan tentunya yang tidak lawas, tentunya kekinian gitu. Tapi kendala si Rizky ini dan angkatannya ini, tentunya kalau anak SMA budgetingnya terbatas gitu, mungkin di bawah 100.000 masih oke gitu. Nah, solusinya di baju akan custom ini, mereka memiliki banyak produk sesuai pilihan dan juga tentu sesuai budget gitu, karena di sini kita memiliki budget untuk kaos harganya dimulai dari start 49.000 sampai 99.000 gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas hal yang penting juga dalam analisis UMKM, yaitu marketing funnel, di mana terdapat awareness sampai advokasi gitu. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu. Saya akan menjelaskan tentang awareness itu apa. Awareness ini adalah pengenalan utama atau pengenalan awal brand terhadap halayak umum gitu. Jadi, hal pertama tentunya untuk mempromosikan brand yaitu tentang perkenalannya bagaimana gitu. Nah, gimana sih cara ngenalin brand baju custom ini terhadap halayak umum? Tentunya yang belum tahu, tentunya yang pertama adalah membangun identitas brand, tentunya kalau sekarang di media sosial, yang tertata dan juga terkonsep gitu. Nah, kalau begitu tentunya orang-orang juga akan penasaran gitu terhadap brand baju custom ini. Nah, yang kedua ada interest, yaitu tujuannya untuk menumbuhkan ketertarikan dari orang ataupun dari halayak umum terhadap brand ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kalau di media sosial, membuat konten yang berupa sebenarnya berbagai macam model yang bisa dibuat kontennya, dan contohnya yaitu konten edukasi. Kalau di baju angkatan custom, contohnya edukasi tentang bahan yang digunakan, tentang sabun yang digunakan, dan lain-lain gitu. Selain edukasi juga bisa konten tentang showcase hasil produknya bagaimana gitu. Nah, yang ketiga ada consideration, yaitu membangun kepercayaan customer gitu. Tentunya customer yang belum pernah order, tentunya kalau ingin membeli sebuah produk di baju custom ini, tentunya kita harus memiliki bukti yang konkret gitu. Nah, bagaimana cara membuktikan itu? Tentunya di media sosial kita bisa membuat konten tentang testimoni, tentang hasil, dan tentang layanan kita gitu, yang membuat customer puas gitu. Nah, yang keempat ada conversion, yaitu mengarahkan audiens
untuk melakukan pesanan melalui link di media sosial untuk menuju WA admin gitu. Tentunya ini hanya menambahkan, contohnya kalau di Instagram bisa menambahkan link tree yang kalau diklik terdapat berbagai macam pilihan yang salah satunya ke admin WhatsApp gitu. Nah yang kelima ada retention, yaitu menjaga hubungan dengan customer gitu. Nah setelah customer membeli dan mereka puas dengan hasilnya, tentunya hal itu merupakan kesempatan kita untuk membangun relasi dengan customer gitu, untuk membangun relationship dengan customer agar customer juga lebih percaya dan bisa melakukan repeat order gitu. Nah yang terakhir ada advokasi, yaitu mendorong pelanggan memberikan rekomendasi terhadap temannya gitu. Nah ini merupakan sistem promosi yang gratis kalau pelanggan sudah masuk tahap advokasi. Tentunya ini sudah menjalani tahap-tahap sebelumnya, pelanggan sangat puas dan mereka secara sukarela mempromosikan UMKM tersebut ke teman-temannya secara gratis gitu. Baik, lanjut ke strategi digital marketing. Nah, strategi digital marketing ini meliputi 5 poin. Yang pertama ada penyesuaian akun Instagram, yang kedua yaitu pembuatan identitas visual, yang ketiga ada penyusunan content plan, yang keempat ada produksi konten, dan yang kelima pengelolaan link tree. Nah, untuk penyesuaian akun Instagram ini, kita mulai dari contohnya postingan yang terkonsep dengan palet warna dan font yang terkonsep gitu. Nah, yang kedua ini ya sama gitu. Jadi kita sekarang menggunakan kalau untuk masalah desain dimulai palet warna contohnya, ada juga font yang digunakan, terus caption yang digunakan itu terkonsep gitu, jadi bahasanya itu, terus palet warnanya itu gitu sesuai sama kalau contohnya produknya, dan juga fontnya juga sesuai gitu, dimulai dari headline dan captionnya dan lain-lain gitu. Nah yang ketiga ada penyusunan content plan, tentunya di PDF sudah tertera dalam kurun masa 30 hari konten plannya seperti apa, ada jenis konten seperti apa, ada jenis video, ada juga foto, ada edukasi, dan lain-lain. Dan yang keempat tentunya produksi konten yang telah kita lakukan. Dan yang kelima ada pengelolaan link tree, di mana kita kan beroperasi di Instagram. Nah, kita membuat link tree untuk mengelola dari customer yang ingin menghubungi via WA admin gitu tentunya itu. Nah, untuk penjelasan slide selanjutnya yaitu optimalisasi atau penyesuaian akun Instagram, dimulai dari bio Instagram, tampilan feed, highlight story, dan juga link tree. Nah, di baju custom ini, di bio Instagramnya sudah lengkap gitu. Kita bisa lihat, ada berlokasi di Bandung, produknya itu custom baju dan jaket angkatan, dimulai dari kaos, hoodie, crew neck, dan lain-lain. Dan highlight story-nya di bawah sangat terkonsep gitu. Kita bisa lihat di PPT terdapat about info, how to order, how to custom, sobat custom, dan lain-lain. Nah, ini sudah dikonsep sesuai dengan palet warna yang telah dikonsep gitu. Nah, link tree juga tersedia, kita bisa klik link tree @baju custom yang dimana di dalamnya terdapat lokasi dan juga tentunya nomor WA admin gitu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang visual identity brand. Nah, di slide ini menjelaskan perancangan identitas visual untuk membangun konsistensi citra brand. Nah, palet warna yang dipilih terdiri dari 3 warna utama yang dengan makna psikologisnya sendiri, yaitu yang pertama adalah hitam untuk kesan profesional dan elegan. Lalu yang kedua adalah putih untuk nuansa bersih dan minimalis, serta warna orange demi menonjolkan kesan energik dan kreatif. Selain warna juga, kami menerapkan aspek tipografi juga disesuaikan secara matang dengan target pasar yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Nah, tipografi ini penggunaan jenis huruf yang kami gunakan adalah Poppins Bold. Nah, ini juga ditetapkan khusus untuk bagian judul agar terlihat tegas dan modern. Sedangkan Montserrat regular dipilih untuk isi teks karena sifatnya yang sangat mudah dan nyaman dibaca saat menyampaikan informasi. Lanjut ke yang kedua, yaitu penyusunan content plan. Nah, di slide kedua ini memaparkan manajemen media sosial yang terstruktur melalui pembuatan rencana konten bulanan dan strategi mingguan agar tetap bervariasi. Nah, konten ini dibagi ke dalam 5 kategori utama yang meliputi edukasi, promosi, storytelling, testimoni, dan showcase produk. Nah, seluruh perencanaan ini disusun secara detail ke dalam sebuah tabel kalender konten 1 bulan yang mencakup tanggal eksekusi, pilihan platform, seperti Instagram, feed, stories, atau reels, hingga format unggahannya seperti carousel, video, single post, maupun fitur interaktif seperti polling dan Q&A. Nah, topik yang diangkat pun dibuat sangat relevan dengan bisnis pakaian seperti tips memilih bahan kaos angkatan hingga cerita di balik layar produksi.
Lalu lanjut ke yang ketiga, yaitu hasil produksi konten. Nah, di slide ketiga ini menampilkan bukti nyata dari eksekusi rencana yang sudah disusun, yaitu dokumentasi dari hasil produksi yang telah dipublikasikan pada akun Instagram resmi, yaitu bajuangkatancustom.id secara keseluruhan. Nah, terdapat total 16 konten feed Instagram yang berhasil diproduksi dan diunggah. Nah, seluruh konten tersebut secara konsisten merepresentasikan kelima pilar kategori yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui cuplikan pratinjau layout feed yang ditunjukkan, terlihat jelas bahwa panduan identitas visual dari slide pertama telah diimplementasikan dengan sangat baik sehingga tampilan halaman Instagram tampak rapi, estetis, senada, dan terlihat profesional. Baik, selanjutnya adalah hasil implementasi. Nah, di slide ini menyajikan tabel evaluasi komparatif yang merangkum perubahan signifikan sebelum dan sesudah seluruh strategi ini diterapkan pada media sosial brand. Nah, pada aspek profil, bio Instagram yang awalnya terbatas kini menjadi jauh lebih lengkap dan profesional, serta layanan Linktree sudah terintegrasi dengan baik untuk memudahkan akses informasi eksternal bagi calon pelanggan. Nah, bagian highlight story dan tampilan feed yang dulunya kurang terstruktur kini bertransformasi menjadi lebih rapi dan konsisten berkat penerapan visual branding yang seragam. Nah, ini pula terdapat dalam dari sisi manajemen operasional. Nah, kehadiran kalender konten ini yang awalnya belum tersedia kini sukses membuat variasi konten yang disajikan menjadi jauh lebih beragam dan terencana dengan matang. Setelah seluruh strategi dijalankan, kami melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana implementasi yang telah dilakukan memberikan dampak terhadap akun media sosial UMKM Baju Angkatan Custom ini. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa pencapaian yang berhasil diperoleh. Di antaranya adalah meningkatnya kualitas tampilan akun, terbentuknya identitas visual yang lebih konsisten, serta bertambahnya variasi konten yang dipublikasikan. Akun Instagram juga menjadi lebih informatif karena berbagai informasi penting terkait produk dan pemesanan telah disusun dengan lebih jelas. Selain itu, keberadaan kalender konten membantu proses pengelolaan media sosial menjadi lebih terarah. Dengan adanya perencanaan konten yang jelas, UMKM memiliki panduan untuk menjaga konsistensi publikasi konten di masa mendatang. Walaupun belum seluruh indikator digital marketing mengalami peningkatan yang signifikan dalam waktu singkat, proyek ini berhasil memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pengelolaan media sosial UMKM secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan proyek ini, kami juga menghadapi berbagai tantangan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan waktu implementasi, karena proyek dilaksanakan dalam periode yang relatif singkat, tidak seluruh ide dan rencana konten yang telah disusun dapat direalisasikan selama masa pelaksanaan. Nah, selain itu juga ketersediaan dokumentasi produk yang masih terbatas juga menjadi tantangan dalam proses pembuatan konten. Nah, beberapa konsep konten yang telah direncanakan perlu disesuaikan dengan materi visual yang tersedia agar tetap dapat dipublikasi secara optimal. Dari berbagai tantangan tersebut, kami memperoleh banyak pembelajaran yang berharga. Kami menyadari bahwa konsistensi dalam pengelolaan media sosial merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun kehadiran digital sebuah usaha. Nah, kami juga memahami bahwa identitas visual yang konsisten dapat meningkatkan citra profesional dan memperkuat branding sebuah UMKM. Nah, selain itu juga kami belajar bahwa setiap konten yang dibuat harus selalu mempertimbangkan karakteristik target pasar agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih efektif dan relevan oleh audiens. Sebagai bentuk tindak lanjut dari proyek yang telah dilaksanakan, kami menyusun beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh UMKM Baju Angkatan Custom untuk mendukung pengembangan digital marketing ke depannya. Rekomendasi pertama adalah menjaga konsistensi dalam mengunggah konten, minimal 3 hingga 4 kali seminggu. Konsistensi ini penting untuk menjaga aktivitas akun dan meningkatkan peluang menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua, UMKM disarankan untuk lebih banyak memanfaatkan konten video pendek atau Reels. Saat ini, format video Reels memiliki potensi jangkauan yang lebih besar dan mampu menarik perhatian audiens dengan lebih efektif dibandingkan konten gambar biasa. Yang ketiga, penggunaan
Instagram Story perlu lebih dioptimalkan sebagai sarana interaksi dengan followers. Fitur seperti polling, question box, maupun kuis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan engagement akun. Keempat, UMKM disarankan untuk terus menambah konten testimoni pelanggan. Testimoni merupakan salah satu bentuk bukti sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan calon pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Yang kelima, UMKM dapat mempertimbangkan pembuatan Google Business Profile agar bisnis lebih mudah ditemukan melalui pencarian online dan memiliki kredibilitas yang lebih baik di mata pelanggan. Dan yang terakhir, evaluasi performa akun melalui fitur Instagram Insight perlu dilakukan secara rutin dengan memahami data dan perilaku audiens. Nah, UMKM dapat menyusun strategi konten yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya. Nah, untuk proses serah terima akun dan panduan pengelolaan akun media sosial, kami tetap menyiapkan dokumen panduan sebagai bagian dari luaran proyek. Namun, karena pemilik UMKM merupakan anggota kelompok kami sendiri, proses pengelolaan akun seperti editing Canva, publikasi konten, monitoring insight, dan pengelolaan Instagram sebenarnya sudah dipahami secara langsung oleh pemilik usaha. Nah, oleh karena itu, panduan yang kami buat lebih berfungsi sebagai dokumentasi dan acuan pengelolaan akun ke depannya agar strategi yang telah disusun tetap dapat dijalankan secara konsisten. Baik, demikian pemaparan yang kami sampaikan mengenai proyek digital marketing pada UMKM Baju Angkatan Custom. Kami berharap strategi dan implementasi yang telah dilakukan dapat membantu UMKM dalam mengembangkan pemasaran digital secara lebih optimal dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab pada sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.